Pak Nazar, Pak Tabrani Yunis, kemudian ada Pak Nazar, ada sedikit bukan Imam Masjid Baitur Rahman tapi pernah jadi muazin dulu selama 10 tahun, kemudian sekarang imam di masjid-masjid kecil saja. Dan ini terima kasih atas kehadiran di Unkopi, adalah kantin edukasi. Jadi kita belajar kopi sini, kemudian beberapa kali pertemuan dari UTU Melabu juga buat kelas di sini. Dan saya nama ibu sama dengan persis dengan ibu saya, Syamsiah. Masya Allah. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal. Yang pertama, ini luar biasa memberi motivasi termasuk kami dari peneliti. Saya kerja di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, tapi belum sehebat ibu yang menulis. Masih bisa dihitung dengan jari lah kalau kami menulis buku. Termasuk para ilmuwan di kampus saat ini. Ini yang menggugah kami adalah ibu adalah seorang guru SD, sekarang pengawas, dan tidak tinggal di ibu kota provinsi, tapi di semua orang teman-teman tinggal di ibu kota provinsi. Ini satu yang membuat kami ini tergugah, termotivasi luar biasa hari ini. Kemudian tadi disebutkan dalam menulis cerita anak itu kan tidak boleh ada unsur seksual atau kekerasan dan sebagainya. Tetapi dulu saya bandingkan pengarang masa lalu waktu saya kecil itu ada namanya dongeng itu khusus untuk ada dongeng kancil, dongeng siput dan sebagainya, itu bisa menjadi cerita untuk meninakbobokkan anak-anak. Tapi sekarang itu sepertinya hilang. Nah, pertanyaan saya hari ini dari amatan Ibu Syamsiah, ya, kecenderungan anak hari ini apakah dengan menyuguhkan cerita-cerita fiksi seperti dongeng atau yang faktual yang sering dilihat, karena memang anak-anak sekarang kritis. Begitu kita buat dongeng, mana ada seperti itu, mana mungkin seperti itu, kan gitu protes. Apakah itu masih laku enggak di era digital hari ini, anak-anak disuguhi dengan dongeng-dongeng seperti itu? Kemudian tadi saya menyimak dalam cerita anak-anak ini harus ada ilustrasi yang menarik, ya. Tetapi di pihak lain kesulitan ilustratornya. Tadi saya ngomong dengan Pak Tabrani, kalau begitu siapa yang mensponsori, mengundang ilustrator hebat dari Jawa sana datang ke Aceh? Saya kira masih banyak teman-teman adik-adik kita mahasiswa yang ingin belajar bagaimana membuat karikatur yang baik, gambar yang baik, semacam kursus kilat ataupun ya, sehingga nanti akan lahir ilustrator hebat yang bisa layak menjadi ilustrasi di majalah buku, majalah anak-anak dan sebagainya. Hari ini kan kesulitan kita. Ibu itu ya satu yang mungkin mampu mungkin di teman-teman yang hadir pada hari ini. Nah, oleh karena itu hal lain yang perlu dicermati oleh seorang penulis cerita anak-anak, bahwa buku apapun buku yang disuguhkan pada anak harus menjadi edukasi, pendidikan. Harus setelah dibaca dia menjadi anak yang berakhlak, bukan merusak. Namun pertanyaan saya hari ini, apakah selama ini buku-buku yang dikarang oleh banyak penulis anak-anak, ada nggak semacam tim yang khusus mengedit atau menilai apakah itu layak untuk disuguhkan ke pasar atau ke anak-anak atau tidak itu? Ada nggak semacam lembaga sensor kalau belum dulu? Sehingga buku itu merusak, misalnya, oh ini nggak boleh gitu. Nah, itu juga mungkin perlu perhatian. Nah, dan mungkin terakhir kalau masalah bedah buku tadi udah panjang lebar Pak Yarmen, saya tidak lagi membedah karena nggak punya pisau saya membedah. Jadi saya kira itu kalau mempermani apa yang disampaikan Pak Yarmen itu menjadi buku yang sudah tidak ada lagi salah lagi. Ya, dan itu layak dicetak ya. Terima kasih, sukses untuk Bu Syamsiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.